Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak pada pelajaran matematika. Sebelumnya Bapak ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kalian semoga. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun, dan siap untuk mengikuti pembelajaran ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang barisan dan deret. Semester genap, bab 1 itu materinya adalah barisan dan deret. Apa itu barisan? Barisan adalah sebuah susunan angka atau pola, di mana nanti ada terdapat suku-sukunya. Dan barisan terbagi menjadi dua. Ada barisan aritmetika, ada barisan geometri. Kalau barisan aritmetika, dia memiliki selisih yang sama di setiap sukunya. Kalau barisan geometri, dia memiliki perbandingan yang sama di setiap sukunya. Kemudian, untuk deret, deret adalah jumlah semua suku, ya, jumlah setiap suku ke n. Kalau misal ditanya berapa jumlah suku 10 suku pertama, berarti kalian harus menjumlahkan dari suku ke 1, suku kedua sampai suku ke 10. Itu artinya deret. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih kedua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap. Atau seperti yang Bapak katakan tadi, dia merupakan bilangan yang selalu sama. Ya, makanya dikatakan konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Perhatikan barisan-barisan berikut ini. Yang A, 1, 4, 7, 10, 13. B, 2, 8, 14, 20. C, 30, 25, 20, 15. A, B, C merupakan barisan aritmetika. Mengapa merupakan barisan aritmetika? Karena dari pola barisannya, dia memiliki selisih yang sama atau beda yang sama. Lihat penyelesaian berikut. A, barisan 1, 4, 7, 10, 13. Dia memiliki selisih adalah 3. Bisa kalian hitung 4 dikurang 1, 3, 7 dikurang 4, 3, 10 dikurang 7, 3, 13 kurang 10, 3. Jadi selisih dari setiap suku itu sama. Ya, atau penjelasannya, pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Kalau kita hitung dari depan, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 3, 13, dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya adalah 3 atau B sama dengan 3. Demikian juga yang ini. Yang ini berarti dia ditambah berapa? 8 dikurang 2, berarti ditambah 6 di setiap sukunya. 2 ditambah 6, hasilnya 8. 8 tambah 6 hasilnya 14. 14 tambah 6 hasilnya 20 ditambah 6. Sehingga disimpulkan pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 6. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya 6 atau B sama dengan 6. C, ini juga barisan aritmetika. 25 dikurang 30 sehingga bedanya min 5. 30 ditambah negatif 5, 25. 25 ditambah negatif 5, 20. 20 ditambah negatif 5, 15. Sehingga
Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah negatif 5. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya negatif 5 atau B sama dengan negatif 5. Sehingga secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmetika, maka berlaku B sama dengan UN dikurang UN min 1. Ya, UN itu suku ke N. Misalnya kalau kita punya suku ketiga berarti U3, cara mencari B-nya U3 dikurang U3 dikurang 1. U3 dikurang 1 berarti U2. Berarti kalau di sini U3-nya berapa? U3-nya 20. U2-nya 25. 20 dikurang 25 hasilnya B-nya sama dengan negatif 5. Rumus umum suku ke N barisan aritmetika dengan suku pertama U dilambangkan dengan A dan beda B dapat ditentukan sebagai berikut. U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 ditambah B sama dengan A ditambah B. Lihat, U1-nya kan sama dengan A. Sehingga U1 ini kita substitusikan dari rumus di atas. U1-nya berapa? A, sehingga A tambah B. U2 sama dengan U1 tambah B sama dengan A tambah B. U3 sama dengan U2 ditambah B. U2-nya berapa hasilnya tadi? A tambah B. Sehingga substitusikan ke rumus U3. A tambah B ditambah B. B ditambah B, 2B. Sehingga A tambah 2B. Begitu juga U4. U4 berarti A tambah 3B. U5 berarti A ditambah 4B. Sehingga kita simpulkan rumusnya adalah UN sama dengan UN min 1 ditambah B atau sama dengan A plus N min 1 dikali B. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A N min 1 dikali B. Dengan keterangan UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda, N itu banyak suku. Contoh, tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan negatif 3, 2, 7, dan 12. Perhatikan, dari barisan ini min 3, 2, 7, 12 kita peroleh A-nya sama dengan A itu sama dengan suku pertama, sehingga A sama dengan negatif 3. Kemudian B itu adalah bedanya. Rumus B tadi adalah UN dikurang UN min 1. Berarti ini 2 dikurang negatif 3, sehingga B-nya sama dengan 5. Dengan mensubstitusikan A dan B diperoleh, kita substitusikan ke rumus yang tadi. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. A-nya berapa? Negatif 3 ditambah N dikurang 1 dikali B-nya sama dengan 5. Sehingga diperoleh suku ke-8 adalah U8 sama dengan negatif 3 ditambah 8 dikurang 1 dikali 5. Ingat, kalau dapat soal seperti ini, kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. 8 dikurang 1, 7. 7 kali 5, 7 kali 5, 35. Negatif 3 ditambah 35, hasilnya 32. Suku ke-20, sehingga U20 sama dengan negatif 3 ditambah 20 dikurang 1 dikali 5. 20 kurang 1, 19. 19 kali 5 berarti 85. 85, 95. 95 ditambah negatif 3 hasilnya 92. Sehingga diperoleh suku ke-8 adalah 32 dan suku ke-20 adalah 92. Contoh yang kedua, diketahui barisan aritmetika sama dengan negatif 2, 1, 4, 7, dan sampai 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut.
Jawab. Ketahui A itu sama dengan 2, B itu sama dengan 1, B dikurang A dikurang negatif 2 sama dengan 3. Dan UN sama dengan 40. Sehingga substitusikan ke rumus. UN sama dengan A plus N min 1B. Sehingga 40, UN-nya 40 sama dengan negatif 2 ditambah N dikurang 1 dikali B-nya sama dengan 3. Sehingga diperoleh 40 sama dengan 3N dikurang 5. Lihat, 3 kali 1, N kali 3, 3N. 3 kali min 1, min 3. Min 2. 3 min 3N, 3N min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5 ya. Ini dikali dulu. N dikali 3, 3N. Negatif 1 dikali 3, negatif 3. 2 ditambah negatif 3, negatif 5. Sehingga kita substitusikan 3N sama dengan 5-nya pindah ruas, negatif jadi positif. 40 tambah 5, 45. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Sehingga diperoleh N sama dengan 15 atau jumlah sukunya adalah 15. Oke. Baik. Demikian materi untuk hari ini. Jika masih ada yang kurang paham, silakan boleh tanya langsung ke Bapak, boleh melalui WA atau boleh bertanya melalui aplikasi e-learningnya. Selamat pagi, semoga kalian paham. Tuhan memberkati.